Dahulu kala ada sebuah kisah tragis tentang seorang wali Allah yang ketika matinya tidak dikafani, dimandikan, dan dikuburkan. Bahkan lebih parahnya lagi, jenazah wali Allah ini dibuang ke tempat sampah. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang tidak mau mengurus jenazah kekasih Allah ini? Simak kisah berikut yang tertuang dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Di zaman Nabi Musa ada sebuah kisah yang terlupakan oleh banyak orang tetapi penting untuk diingat. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki yang meninggal dunia dan ditinggalkan tanpa siapapun yang mau memandikan atau menguburkannya karena perbuatannya selama hidup yang tercela. Mayatnya tergeletak di tempat sampah, tempat terbuang bagi mereka yang dianggap hina. Namun apa yang tidak diketahui oleh manusia seringkali diketahui oleh Allah yang Maha Tahu. Suatu hari Allah mengungkapkan kepada Musa bahwa laki-laki tersebut sebenarnya adalah walinya yang terabaikan oleh masyarakat. Allah memerintahkan, wahai Musa, laki-laki yang meninggal di tempat sampah itu, dia adalah waliku. Mereka tidak memandikan dan mengkafaninya atau menguburnya. Pergilah, mandikan, kafanilah, salatkan, dan kuburlah dia. Musa mendengarkan perintah Allah, segera mendatangi tempat sampah itu dan menanyakan tentang mayat tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar. Dengan rasa benci yang mendalam, mereka menjawab orang itu, ia mati sebagai penjahat dan penuh dengan kejahatan. Namun Musa dengan sabar dan penuh kasih sayang mengatakan, tunjukkan kepadaku tempatnya, karena Allah telah mewahyukan kepadaku untuk mengurus jenazah itu. Saat Musa melihat mayat tersebut tergeletak tak terurus, ia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau telah menyuruhku untuk mengurusnya, sedangkan orang-orang di sini menyaksikan semua kejahatannya. Engkau lebih mengetahui daripada mereka. Allah menjawab, wahai Musa, apa yang dikatakan oleh kaumnya tentang keburukan perbuatannya memang benar. Namun sebelum kematiannya, ia memohon kepadaku dengan 3 hal. 3 hal itu jika dimohon oleh semua yang berdosa dari makhlukku, pasti akan kuberikan apa yang mereka minta. Musa bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, wahai Tuhanku, apa 3 hal tersebut? Allah menjelaskan ketika menjelang mati, ia berkata, pertama, wahai Tuhanku, engkau tahu bahwa aku berbuat maksiat yang sebenarnya tidak kusukai dalam hatiku. Aku terjerumus ke dalam maksiat karena pengaruh hawa nafsu, teman buruk, dan iblis yang terkutuk. Yang kedua, ia berkata, aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, namun dalam hati, aku lebih menyukai kebersamaan dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, ia berkata, orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik, sehingga jika ada pilihan antara orang baik dan jahat, aku selalu mendahulukan orang baik. Maka berkat permohonan tersebut, aku mengampuni dan mengasihaninya. Dalam suatu riwayat oleh Zaid bin Aslam diceritakan, orang itu berkata, wahai Tuhanku, andai kata engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabi-Mu gembira, dan sedihlah iblis musuhku dan musuhmu. Dan andai kata engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah iblis dan para pengikutnya, dan sedihlah para nabi dan walimu. Dan aku tahu bahwa kegembiraan para wali dan nabi lebih engkau sukai daripada kegembiraan iblis dan para pengikutnya. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, maka aku pun mengasihani dan mengampuni serta memaafkannya, karena sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku. Wahai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena aku mengampuni dengan kehormatan siapa yang mensolatkan jenazahnya dan menghadiri penguburannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang rahasia akhir hidup setiap manusia. Dari pengalaman laki-laki yang terbuang dan dianggap fasik oleh masyarakatnya, kita belajar bahwa penilaian manusia bisa sangat berbeda dengan penilaian Allah. Meskipun dianggap fasik dan diabaikan oleh sesamanya, laki-laki tersebut ternyata mendapatkan ampunan dan bahkan predikat wali dari Allah di saat-saat terakhir hidupnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa luas dan dalamnya ampunan Allah yang selalu terbuka bagi siapa saja yang berusaha memohon belas kasihannya, bahkan di saat terakhir. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Selalu ada kesempatan untuk kembali kepadanya terlepas dari seberapa jauh kita mungkin telah tersesat. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.